Pagi, Bu. Untuk kabar hari ini, kabar baik simple. Sebelum kita mulai, minta salah satu pimpin kita berdoa. Florensi, silakan. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun dan mengerti kami dari rumah kami masing-masing hingga berkumpul di tempat ini di akhir dan sehat dan selamat. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh ibu guru dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum ibu mengecek kehadiran, minta Jitro bantu ibu. Jitro dan Elizabeth silakan. Oh, saya Bu. Iya, Bu. Baik, setelah itu ibu akan mengecek kehadiran. Anita hadir? Hadir. Florensi Hadir Ibu. Citro, Ada Ibu. Elizabeth, Ada Ibu. Rani, Graciela, Ada Ibu. Jessie, Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada Dwi, Alex. Duita Alex Inbox. Alasannya? Mata pusing ketatilan. Belum datang. Mencret. Sampai Dalam. hadir. Oke, baik. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Sistem pencernaan, Ibu. Marani? Pernapasan itu. Sistem pernapasan. Apa yang Elizabeth ketahui tentang sistem pernapasan? Ibu semua kawan. Florensi? Sistem pernapasan? Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Proses sistem pernapasan itu merupakan proses menghirup oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Anita bisa baca tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa dapat mengetahui pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia. 2. Siswa dapat mengetahui perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. 3. Siswa diharapkan dapat mengetahui organ-organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Jesse, coba ulang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui organ-organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, dapat mengetahui perbedaan secara mekanik dan kimiawi. Yang ketiga, dapat mengetahui organ-organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan. Apa yang anak-anak ketahui tentang sistem pencernaan pada manusia? Proses pengubahan molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Elizabeth, sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan, Elizabeth? Florensi, sistem pencernaan. Proses
dari molekul yang terbesar hingga molekul yang terkecil. Maharani, Proses perubahan atau pembentukan kembali dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil dapat diserap oleh tubuh manusia melalui aliran darah. Graciela bisa duduk? Ya, sistem pencernaan itu merupakan proses perubahan molekul dan molekul yang besar ke molekul yang kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bisa dipahami pengertian dari sistem pencernaan dalam manusia? Bisa, Ibu. Nah, kita lanjut yang kedua itu perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, Citro, perbedaan secara mekanik itu seperti apa, kimiawi itu seperti apa? Ibu belum jelaskan ibu, ibu belum tahu ibu. Yang kan kita tulis. Oh yang dia tahu ibu. Ya, yang Citro tahu perbedaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik ibu, proses pencernaan yang terjadi di dalam organ pencernaan dan dibantu oleh organ pencernaan seperti mulut dan lambung. Kalau kimiawi proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Lebih kuat Citro. Sehingga teman-teman bisa mendengar jelas. Proses pencernaan itu ibu, pencernaan itu dibagi menjadi dua, itu pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Kalau mekanik itu proses pencernaan yang dibantu oleh organ pencernaan pada manusia yang dimana terjadi di mulut dan juga di lambung. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi itu proses pencernaan yang terjadi di mana dibantu oleh enzim ibu. Maharani bisa ulangi. Sudah tahu ibu? Ya, gitu. Perbedaan dari pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kalau bentuk pencernaan secara mekanik itu dilakukan di dalam mulut, itu dibantu oleh organ di dalam mulut, ada gigi, alir, dan lidah. Sedangkan kalau kimiawi itu dibantu oleh enzim ibu. Ya. Jadi perbedaan pencernaan secara mekanik dan kimiawi ini, kalau pencernaan secara mekanik ini itu proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi menggunakan proses fisik seperti gigi dan lambung. Nah, kalau pencernaan secara kimiawi itu proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Bisa dipahami? Anita bisa ulang perbedaan dari pencernaan secara kimiawi dan mekanik? Pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil dan menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami dalam tubuh manusia. Sedangkan pencernaan mekanik adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan proses fisik seperti gigi, air liur. Ya, Anita. Nah, pada sistem pencernaan ini terdapat organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan. Ada yang tahu organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan? Mulut. Tahu Elizabeth? Berhasil apa? Hidung itu termasuk pencernaan atau pernapasan? Pernapasan, Ibu. Oh, pernapasan. Iya, kan biasa makan tak salah keluar. Oh biasa kalau ketemu makan kopas batu itu biasa makan gitu. Itu tidak terjadi proses pencernaan. Ini Bu Jesi jawab dia mau makan doang. Ya. Coba Citro, organ yang pertama, Apa tuh itu? organ pencernaan yang pertama.
organ kok Ibu? Ya. Sebutkan sa. Ya, sebut. Nih mulut Ibu. Mulut. Yang kedua, organ yang kedua, Kerongkongan. Kerongkongan Ibu. Jesse. Yang ketiga, Lambung. Lambung. Florensi. Yang keempat, organ yang keempat, Usus halus Ibu. Anita, usus besar. Dan yang terakhir, Elizabeth, anus ibu. Jadi organ pencernaan itu ada 6. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Elizabeth Bu. Nah, ibu mau bertanya kepada Elizabeth. Aduh. Mulut ini berperan sebagai apa? Pada organ pencernaan. Untuk punya makanan Ibu, supaya halus Ibu. Berguna Elizabeth. Elizabeth, punya makanan ibu. Dia mengunyahnya Ibu. Mulut Elizabeth punya makanan ibu. Mulut itu seperti apa Elizabeth? Seperti yang kita bicara. Mulut itu alat pencernaan yang pertama pada organ Pencernaan. Pernapasan. Jadi sekarang ini kita belajar tentang pencernaan, bukan tentang pernapasan. Nah, pada mulut ini terdapat alat-alat bantu. Rasakan coba alat-alat bantu yang terdapat pada mulut. Lidah. Pertama itu gigi, Ya. kemudian lidah dengan alveolus. Nah, fungsi dari ketiga itu rasakan. Fungsinya untuk mengunyah makanan Ibu. Apa yang fungsi sebagai mengunyah makanan? Gigi Ibu. Ya, gigi itu mengunyah makanan sehingga makanan menjadi Hancur Ibu. ya, menjadi asin. Yang kedua, alat bantu yang kedua, kerongkongan. Lidah. Air liur Ibu. Lidah. Jika lidah itu berperan sebagai apa? Sudah Ibu. Ya Ibu, kalau di ini apa Ibu, dia tuh berperan seperti sudah Ibu. Itu supaya dia mengaduk makanan yang dalam mulut Ibu. Mengaduk Ibu. Mengaduk. Mengaduk makanan. Membuat mengaduk makanan Ibu. Ya kok sudah begitu suto. Ya, dan membantu mendorong makanan. Dan kelenjar ludah itu berfungsi untuk memudahkan pendalanan makanan. Ya. Dan kita masuk pada organ yang kedua tadi, organ kerongkongan. Nah, kerongkongan ini ada tahu kerongkongan berperan sebagai apa? Mineral makanan Ibu. Saluran penghubung antara mulut dan lambung. Dia jalan tol Ibu. Dia tuh seperti jalan tol Ibu yang kotor lihat dulu saya. Sebagai jalan bagi Anita, kerongkongan berperan sebagai apa? Saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Oke. Lambertini, selamat pagi. Selamat datang, tidak selamat lagi Ibu. Ya, ini ciri-ciri yang anak-anak yang tidak tahu etika begini. Tidak tahu selamat pagi dengan arti Selamat pagi Ibu. di depan ada guru juga tidak selamat Iya pagi. Ibu. Salam Ibu. Salam, Ya. selamat pagi Ibu. Kenapa lambat ini terlambat? Ibu. Sakit ibu. Sakit. Pulang satu. Kalau sakit jangan paksa masuk ini sekolah. Oke, kita lanjut ya. Organ yang kedua tadi ada organ kerongkongan. Kerongkongan. Jadi kerongkongan tadi berperan sebagai apa? Saluran penghubung Ibu antara mulut dengan lambung Ibu. Ya, antara Supaya makanan tuh bisa masuk ke lambung Ibu. ya. Nah, dari kerongkongan kita masuk lagi ke organ yang ketiga, organ pencernaan yang ketiga itu Lambung. Lambung. Kantung besar Ibu. Lambung berperan sebagai apa?
Nah, dari usus halus kita masuk lagi ke usus besar. Nah, di sini usus besar berperan sebagai apa? Maharani? Gitu loh? Usus besar? Usus besar berperan sebagai apa? Apa? Proses besar itu jika makanan yang tidak dicerna di usus halus tidak diserap di usus halus akan disalurkan di usus besar di mana terjadi proses pembusukan makanan menjadi feses dibantu oleh bakteri coli. Dracela bakteri apa? Bakteria Itu ibu yang tadi Jito sebut nama apa ibu? E. coli ibu. Ya, bakteri E. coli. Nah, dari usus besar kita masuk lagi ke organ yang terakhir, organ pencernaan yang terakhir itu ada Elsa tadi itu Elizabeth. Elsa punya Ya, anus. Anus ini berperan sebagai apa? Ini Elizabeth. Anus nih? Tempat feses. Jitro. Ya, Citra. Citra ada apa? Tempat pembuangan feses ibu. Ya, anus itu tempat pembuangan terakhir, yaitu pembuangan feses itu. lubang itu. Ada yang mungkin ada yang kita tahu feses itu apa? Feses itu ibu. Ya, Atau bukan ibu? itu. Dracela. Cepat. Jadi anus itu tempat pembuangan feses atau kotoran yang tidak. Bisa dipahami organ-organ pencernaan pada manusia. Landat ini bisa sebutkan kurang organ-organ pencernaan pada manusia. Ada mulut ibu. Lebih besar. Mulut ibu. Mulut. Apa lagi? Rombongan. Lambung usus halus anus. Ya. Ibu, Bagaimana? warna dan feses itu ibu ditentukan oleh apa ibu? Makanan dong. Kalau makannya warna-warni berarti tai keluar warna-warni. Kita coba ukur sendiri. Usus Dracela. Kan kalau selamanya toh ini maksudnya Kan beda kalau bukan. Bukan bukan. Oh, Ya. Jadi organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan Elsa. dan anus. Oke, baik, diminta Jitro. Elsa lah ibu. Jadi kamu ya. Ibu pulang sama sebelah pulang itu. Dua tadi yang KPD. Ini sakit ini. Ini bagi gula-gula. Gimana? Selamat duduk, Jitro. Ibu akan membagi Ibu itu gambar apa ibu? itu organ pencernaan Jitro. Ibu akan tadi yang kita sudah bahas tadi itu organ pencernaan tadi itu. Itu orang mirip kayak ibu. Itu gambar laki-laki Jitro, berarti itu mirip Jitro. Soalnya ibu tak punya botak kan ibu. Mirip kayak Florensi ibu. Silakan Dimita. Ya, silakan masuk.
kenapa ini saya ibu? Dia bisa. Ibu menyambutkan dong ibu. Bentuk kelompok silakan, cepat. Ibu menyambutkan ibu. Makasih ibu. Ibu mengasih nama. Pindo. Pindo. Oke, Ibu akan membagi nanti kelompok satu Florensi ya, kelompok Florensi kelompok satu, Jesse kelompok dua. Nanti kelompok satu tadi gua ada membagikan gambar, nanti di gambar itu nanti tempel di sini ya. Nanti tempel nomor 1 sampai 3. Kalau kelompok 2 organ yang keempat sampai organ yang ke-6. Bisa? Bisa dipahami? Beri waktu 5 menit anak-anak diskusi. Nanti dia perhatikan di kepada susu. Nanti jelaskan dioknya. Setelah tempel nanti jelas fungsi dari masing-masing organ yang anak-anak Ya ibu. Jitro, Ya ibu. kok suara begitu? Oh, asli. Kemarin kalau operasi. Operasi apa, Jitro? Ada operasi kita suara tonsela. Operasi kelamin. Operasi anus. Kelamin ibu, ada operasi plastik menjadi perempuan. Masalah ada operasi sih lah kok. Oke, baik. Tenang, bisa tenang. Silakan kerja. Sudah habis ibu. Sudah habis, Jitro. Ya ibu. Jadi kelompok 2 nanti Jitro yang presentasi. Ibu oke. Rexel saya ibu. Siapa? Rexel. Rexel siapa? Jadi kelompok 2 Jitro, kelompok 1 Graciela Kun. Kenapa ini? Nanti Ibu, saya tuh kira presentasi. pakai mix ibu. Ya? Dia tuh kira pakai mix. Bisa, Graciela? Bisa ibu. Oh ya, nanti kelompok verbal orang jago supaya satu tempel, satunya jelaskan dia punya menu. Bisa? Jelaskan Florensi kelompok 1 sudah? Sudah ibu. Silakan maju kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan Dan bisa kerjakan sedikit suara Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
bisa perhatikan pada gambar. Yang pertama itu adalah gambar mulut. Nah, mulut adalah proses pencernaan dimulai sejak makan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Kalau saya berdiri aja kita nggak boleh. Kalau tidak tahu nanti ganti orang sudah. Yang pertama itu gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Yang kedua itu lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Yang ketiga itu ludah. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Jadi ludah berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Yang gambar yang kedua itu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Nah, yang ketiga itu lambung. Lambung itu berfungsi untuk menyimpan makanan. Lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Graciela. Kelompok 2 bisa paham? Ada pertanyaan mungkin Graciela yang belum suruh duduk Graciela. Ada yang mau bertanya kelompok saya Dari kelompok 2 ada yang bertanya. Ibu nih, esok apanya? Oke, silakan. Di kerongkongan terjadi pencernaan apa di Graciela? Kimiawi dan Pencernaan, pertanyaannya pencernaan. Ada terjadi pencernaan. Teman-teman kelompok bisa bantu. Kami tanya di Graciela ya. Ibu, biasa Anda tahu ibu tanya di kaum yang lain. Soal apa? Lorenzi. Di kerongkongan terjadi pencernaan apa? Tidak ada pencernaan. Yes. Kenapa tidak ada Graciela? Kenapa tidak ada pencernaan? Tidak ada. Graciela. Kelompok. Ibu tidak tahu ibu. Kalau di kerongkongan tadi itu, Graciela sudah lah saya kerongkongan tadi itu merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. jadi di kerongkongan itu tidak terjadi Proses pencernaan. Hanya terjadi pada kerongkongan itu terjadi gerakan Peristaltik. Jidro bisa ulang jangan gila Jidro. Gerakan apa Jidro? Peristaltik. Gerakan peristaltik. Peristaltik. Bisa dipahami kelompok 1 yang presentasi? Sudah Ibu. Ya, silakan dulu Graciela berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, Jidro dan Jesse bisa maju ke gambar dan yang pertama secara terurut. Ini sampai tembak tadi kenapa paling begini? Adik ibu, ini dia bunyi kerongkongan di balik ibu. Oke, baik. Yang penting silakan dulu. Silakan. Supra kelompok. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami sudah mengumpulkan gambar. Kami mendapatkan nomor urutan 4, 5, dan 6. Dan di sini ada organ nomor 4 yaitu yang pertama usus halus, yang kedua
usus halus ini bertugas untuk proses penyerapan sari-sari makanan, yaitu dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ yang kelima di sini yaitu ada usus besar. Nah, ini yang usus besar. Nah, usus besar ini apabila makanan yang tidak dicerna pada usus halus akan disalurkan ke usus besar, kemudian akan diubah menjadi feses yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, dan organ yang keenam di sini ada anus. Nah, jadi makanan yang sudah diubah menjadi feses pada usus besar ini kemudian akan disalurkan ke anus. Nah, anus ini merupakan lubang pembuangan feses atau lubang terakhir dan juga organ terakhir dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Apakah ada pertanyaan, sanggahan, kritik dari teman-teman kelompok 1? Bisa bertanya? Kesempatan kami berikan. Bisa bertanya kepada kelompok 2. Karena tadi kelompok 1 sudah bertanya ke kelompok 2, sekarang kelompok 1 coba bertanya. Tidak ada, Bon. Kalau tidak ada, Jitra coba pada usus halus itu terjadi pencernaan secara apa, Jitra? Usus halus itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan Coba tunjuk itu usus halus di situ, di mana, gambar yang mana? Oh, ini Ibu. Ya, Ini yang disebut dengan usus halus yang warnanya apa nih, Bu? Orange. Ini yang taputan nih, Bu. Dia kalau diatur panjang nih. Seperti selang tuh, Ibu. Ini yang disebut dengan usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan secara mekanik. Kimiawi. Kimiawi, umatnya kimiawi. Ya, pada usus halus terjadi sistem pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim amilase, Bu. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan Mikro. Presentasi kita jadi. Dulu, Bu. Ya. Makasih, Bu. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa, Ibu. Kalau sudah paham, ada yang bisa bantu Ibu membuat kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Florensi. Pengertian dari sistem pencernaan itu, sistem pencernaan adalah proses memecah makanan dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, perbedaan dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Pencernaan mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan proses fisik seperti gigi dan lambung. Yang ketiga, organ-organ dalam sistem pencernaan pada manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itu saja, Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya tadi Florensi sudah jelaskan. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu bertugas pada buku cetak halaman 20. Nanti ada soal di situ, anak-anak bisa mengerjakan.
Bisa? Bisa, Bu. Bisa kok? Bisa Ibu. Sebelum mengakhiri, salah satu bisa pimpin kita berdoa. Anita, mari kita berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih. Nanti bisa bantu Ibu buka gambar ya. Ya, Bu. Sekian untuk kali ini. Boleh siang buka, Ibu. Ya. Sekian untuk hari ini. Selamat siang. Siang. Selamat siang.